Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda dan Abang Ngebolang Bus Channel. Dan video kali ini kita lanjut di part kedua perjalanan kita menuju ke Nagari Sulit Air. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, silahkan ditonton dulu supaya nyambung dengan perjalanan kita melanjutkan perjalanan menuju ke Nagari Sulit Air ini ya teman-teman. Jadi di part pertama kita sudah melakukan perjalanan dari Kabupaten Solo melewati Pulau Belibis dan angin berembus teman-teman. Dan kita juga melihat tadi keindahan dari panorama Tanjung Alai. Di sana terlihat untuk keindahan Danau Singkara dari panorama Tanjung Alai. Dan untuk sekarang ini kita akan gaskan menuju ke Nagari Sulit Air. Jadi untuk sekarang ini kita masih berada di Kenagarian Tanjung Alai teman-teman. Yuk ikutin seperti apa untuk keseruan video di part kedua ini. Sekarang ini kita sudah memasuki pusat keramaian dari Nagari Tanjung Alai ya teman-teman. Jadi ini di kanan ini kita melewati kantor Wali Nagari Tanjung Alai. Dan setelah ini baru kita akan menuju ke Nagari Sulit Air teman-teman. Nagari yang dikenal banyak perantau yang sukses di perantauan. Kalau kita melewati daerah-daerah kecil seperti ini, suasananya sangat nyaman sekali ya teman-teman, dan juga masih sangat asri sekali. Jadi kalau kita eksplor nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat ini sangat indah sekali teman-teman. Dan ini kita akan gaskan menuju ke Nagari Sulit Air dulu melewati beberapa perpohonan seperti ini. Ini juga banyak rumpun bambu di sini teman-teman. Jadi seperti ini untuk keadaan jalan menuju ke Nagari Sulit Air ini. Dan ini di kanan kita ini sudah jurang ya teman-teman. Jadi juga harus hati-hati sekali. Kalau malam kayaknya lewat sini lumayan gelap dikarenakan tidak terlihat ada lampu di sepanjang jalan yang kita lewati sekarang ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk keadaan jalan menuju ke pusat keramaian Nagari Sulit Air. Dan ini di sebelah kiri kita ini juga terlihat ada bekas kebakaran juga ini teman-teman. Kayaknya dari tadi di sepanjang perjalanan kita di part 1 sampai di part kedua ini kita banyak menemukan lahan perkebunan yang terbakar lumayan luas ya teman-teman. Jadi ini terlihat di sebelah kanan kita ini juga bekas terjadi kebakaran yang lumayan lebar ini. Jadi di sepanjang perjalanan kita menuju ke pusat keramaian Nagari Sulit Air ini lumayan banyak sekali kita menemukan bekas kebakaran seperti ini teman-teman. Jadi dikarenakan beberapa bulan ini benar-benar
kemarau panjang di Sumatera Barat, tapi alhamdulillah ini 3 hari belakangan ini sudah mulai turun hujan ya teman-teman. Jadi sudah mulai agak dingin kembali untuk hawanya. Seperti ini untuk suasana perjalanan kita menuju ke keramaian Nagari Sulit Air. Jadi di kanan sana terlihat perkebunan juga. Dan untuk jalan lumayan banyak yang berlobang dari Nagari Tanjung Alai sampai ke Nagari Sulit Air ini ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini kalau nggak salah kita sudah memasuki ke Nagarian Sulit Air. Tapi ini belum pusat keramaiannya, nanti untuk pusat keramaiannya di depan sana teman-teman. Kita akan melewati Titi Bagonjong juga dan juga Masjid Raya Sulit Air. Sekarang ini kita telah sampai di pusat keramaian Nagari Sulit Air, dan ini kita di kanan kita melewati Masjid Baitullah Sulit Air. Jadi nanti di sini kita akan ambil ke kanan ini teman-teman. Sulit Air Nagari Bariman. Kita ambil ke kanan, Pak. Lurus ke bawah, Pak. Lurus ke bawah sana menuju ke dekat Jembatan Ombilin ya teman-teman. Kita ambil ke kanan ini menuju ke pusat nagarinya nantinya. Jadi sekarang ini kita sudah berada di Nagari Sulit Air teman-teman. Ke kiri ini kalau nggak salah ke arah pasar ini. Nah, di sana pasar Sulit Air ke kiri sana. Masjid Darul Hikmah. Nantinya kita juga akan melewati Titi Bagonjong yang ada di Nagari Sulit Air ini teman-teman. Jadi jembatan yang didirikan di tahun 1988 oleh Haji Muslim pada waktu itu. Dan itu juga merupakan jembatan bersejarah untuk masyarakat di Sulit Air ini. Nah, ini kita melewati kantor Wali Nagari dari Nagari Sulit Air ya teman-teman, dan tidak jauh dari sini nantinya kita akan bertemu dengan Titi Bagonjong ya teman-teman. Jadi untuk Titi Bagonjong berada di depan ini. Nah, ini di depan ini sudah terlihat untuk Titi Bagonjong ya teman-teman, dan di kiri sana untuk Masjid Raya Sulit Air. Nanti kita juga bakalan ke sana. Nah, ini kita melewati jembatan yang bersejarah untuk Nagari Sulit Air ini, juga dikenal dengan jembatan cinta teman-teman, tapi kita juga kurang tahu kenapa disebut dengan jembatan cinta. Kita ambil ke kiri ini, ke kanan sana kita sudah pernah juga melakukan perjalanan. Nah, ini kita akan melewati Masjid Raya Sulit Air. Kita tidak mampir di masjidnya ya teman-teman, dikarenakan belum masuknya waktu sholat, jadi kita hanya lewat saja melewati kemegahan dari Masjid Raya Sulit Air ini. Masya Allah, sangat bagus sekali. Kayaknya ini juga dilakukan renovasi kembali ya teman-teman, jadi ada yang bekerja di depan masjid. Nah, di sini kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Dan di Nagari Sulit Air ini juga ada rumah gadang dengan 20 ruangan teman-teman. Jadi merupakan rumah gadang terpanjang yang ada di Minangkabau ini. Nah, ini kita melewati pasar ini. Ini juga ada pasar lagi ini teman-teman, tapi kita juga kurang tahu nama pasarnya, pasar apa ini. Masih di dalam daerah kawasan Sulit Air, juga banyak rumah adat ini di sini. Kayaknya lagi hari pasar juga pada hari ini.
Mungkin pasar pagi kayaknya. Kita gaskan lagi. Melewati puskesmas Sulit Air ke kiri sana. Sekarang ini kita akan lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk sekarang ini kita masih berada di Kabupaten Solo. Nah, ini di sebelah kiri terlihat, wow, sangat bagus sekali hamparan persawahan dan juga ada rumah di bawah sana ya teman-teman. Pokoknya bagus sekali perjalanan menuju ke Nagari Sulit Air ini. Dikarenakan rumah juga banyak yang bagus-bagus di sini, dikarenakan untuk perantau di Nagari Sulit Air ini banyak yang sukses di perantauan teman-teman. Jadi seperti ini untuk keadaan Nagari juga sangat bagus sekali. Wah, Masya Allah, sangat bagus sekali ternyata ke arah sini. Jadi ini kita juga baru pertama kali juga melakukan perjalanan ke sini. Wow, hamparan persawahan yang sangat luas dan juga masih sangat bagus sekali pemandangannya ya teman-teman. Masya Allah sekali untuk keindahan Nagari Sulit Air ini. Sebelah kanan kita ini juga terlihat sangat bagus sekali ini teman-teman, masjid dan di sekelilingnya persawahan ditambah dengan pohon kelapa yang benar-benar sangat bagus sekali. Ternyata sampai di sini masih sangat ramai sekali untuk perumahan di Nagari Sulit Air ini ya teman-teman. Nanti kita akan lihat sampai ke daerah Padang Ganti, yang lebih tepatnya di Kecamatan Tanah Datar nantinya. Seperti apa untuk keadaan jalan dari Nagari Sulit Air ini. Wah, pokoknya sangat adem sekali juga untuk perjalanan di Nagari Sulit Air ini teman-teman. Nah, ini kayaknya kita akan bertemu dengan masjid yang megah kembali. Dan infonya ini masjid juga baru diresmikan ini teman-teman. Yuk kita lihat ke depan sana, ditambah dengan pemandangan pohon kelapa yang sangat bagus sekali di depan kita ini. Dan di kanan ini juga terlihat hamparan, Masya Allah, hamparan persawahan di depan masjid yang sangat megah ini ya teman-teman. Jadi kita akan berhenti sebentar di sini melihat kemegahan masjid yang baru diresmikan kalau nggak salah ini. Wow, benar-benar keren sekali Nagari Sulit Air ini. Banyak masjid megah ya teman-teman. Tadi kita juga bertemu dengan masjid rayanya yang juga sangat bagus sekali. Dan ini juga masjid yang di depannya langsung hamparan persawahan dan perbukitan yang juga sangat Masya Allah sekali. Wih, ada menaranya juga ini. Mantap. Masjid Az-Zaimah. Abang Abolang langsung mengabadikan momen dia. Keren pokoknya. Yuk kita akan lanjut lagi perjalanan kita, dikarenakan belum masuknya waktu sholat teman-teman. Baru jam 11 lewat 22 menit. Lanjut lagi nih perjalanan kita. Batu Sangkar gitu. Gaskan ke Batu Sangkar dari Sulit Air ini. Sulit Air Kabupaten Solo ya teman-teman. Nanti kita ke Kabupaten Tanah Datar, lebih tepatnya ke Batu Sangkar. Kita juga baru pertama kali juga lewat jalan yang kita lewati sekarang ini teman-teman. Jadi sama-sama kita lihat seperti apa untuk keadaan sampai ke depan sana. SD Negeri 10 Gantiang Bigau Sulit Air.
Itu juga ada surau apa masjid juga, musola. Di daerah kawasan Sulit Air Gantiang Bigau. Wah, jalan juga sangat bagus sekali ini teman-teman. Dan di sini untuk rumah warga sudah tidak terlihat lagi ya teman-teman, dikarenakan ini kita kayaknya memasuki perkebunan. Jadi kita akan melihat nanti sampai ke Padang Gantiang seperti apa untuk kondisi dan situasi jalannya ini teman-teman. Tapi alhamdulillah sekali ini jalan sangat bagus sekali. Wah, ternyata ini ada jalur 2 ini teman-teman, tapi kayaknya kita lihat nanti ke depan sana. Sampai kemana jalur 2 seperti ini. Kalau sudah jalur 2 seperti ini bakalan rame kembali. Nah, ini kita sudah kembali bertemu dengan rumah warga ya teman-teman. Yuk kita lihat, ternyata jalannya makin kesini makin gede ya teman-teman dari Nagari Sulit Air tadi. Ternyata di depan sini ada jalan yang amblas sedikit ini teman-teman. Jadi untuk aspal turun kembali. Padahal ini aspal masih sangat baru sekali. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman. Mungkin ini timbunan. Jadinya putus seperti ini. Nah ini juga sangat mengerikan sekali. Kok bisa retak seperti itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini kondisi jalan masih sangat bagus sekali. Semakin kesini semakin sepi ini kayaknya teman-teman. Yuk kita lihat ke depan sana. Jadi ini kayaknya perkebunan saja ini. Apa perkebunan karet di sini kita juga kurang tahu ini teman-teman. Jadi untuk perjalanan menuju ke Padang Gantiang tidak terlalu ramai ternyata. Kalau dari Nagari Sulit Air ini ada rumah untuk ke kebun apa rumah warga kita juga kurang tahu, tapi gede-gede semua di sebelah kiri ini teman-teman. Dan ini hamparan perkebunan semua ini. Dan di kanan kita ini bukit yang berlapis-lapis ini teman-teman. Dan di bawah kita kayaknya jurang ini. Tapi jalan sangat bagus sekali. Dan ini di kiri ini bekas kebakaran juga ini. Banyak sekali titik kebakaran dari tadi yang kita temukan. Wah, kayaknya aspal sampai sini saja ini teman-teman. Kita lihat map sebentar. Nah, setelah berhenti sebentar lihat map tadi teman-teman. Ragu kita dikarenakan jalan sudah tidak ada aspal lagi sampai sini. Mungkin aspalnya hanya sampai di sana saja ya teman-teman. Hati-hati, jalan berlobang. Siap. Wih. Tapi untuk pemandangannya sangat indah sekali ini teman-teman. Masya Allah, sangat keren sekali. Kayaknya kita bakalan ke sana nantinya. Ya Bang Abolang. Wih, mantap pokoknya. Tapi ini bekas kebakaran semua di sini teman-teman. Nih di kiri kita ini. Hati-hati ya Bang Abolang, tikungan lumayan tajam. Wah, ini sudah dilakukan pengecoran, alhamdulillah. Jadi hanya sedikit saja jalan yang rusak kayaknya. Kita lihat nanti ke bawah sana. Wih, jalan yang ngeri sedap ini teman-teman, ngeri-ngeri sedap. Wah, sampai sini saja ternyata. Waduh.
Hati-hati. Aduh, lumayan tinggi itu untuk batasnya. Parah ternyata untuk keadaan jalan di sini. Nah, bertemu jalan rusak kembali. Masih ada rumah satu-satu ini. Juga ada pesawat juga ya teman-teman. Kebanyakan kebun di sini. Makanya jarang sekali yang terlihat ada orangnya. Mungkin lagi nggak di kebun ya teman-teman. Nah, ini ada motor satu ini yang bertemu sama kita. Pak. Wah, itu bukit semua itu teman-teman. Bukit berlapis-lapis. Ada mobil ini. Nggak tahu mau kemana itu mobilnya. Apa kebunnya di sini kayaknya. Ini lumayan rimbun juga untuk semak-semaknya ya teman-teman. Tapi jalan alhamdulillah di sini masih aman ini. Tidak banyak yang berlobang. Tapi sudah mulai retak-retak ini. Nah, ini baru ada yang berlobang di sini. Hati-hati. Ini kita juga baru pertama sekali ini lewat jalan ini ya teman-teman. Penasaran juga ini seperti apa untuk kedepannya. Ada mobil, awas, hati-hati bang. Ada lagi. Wih, ternyata masih ada mobil yang lewat ternyata teman-teman. Mantap. Nah, ini lagi ada pengerjaan irigasi ini. Hati-hati, ada pekerjaan jalan. Wah, lumayan panjang juga untuk irigasinya teman-teman. Tapi nggak ada yang lagi kerja ya. Lagi libur. Ada di bawah sini ternyata. Wih, keren. Bang, Pak. Ini sudah nggak aspal ya teman-teman, kerikil saja ini. Lumayan parah ternyata untuk jalannya. Hati-hati ya Bang Abolang. Takut panas rem. Ini beat agak ngeri untuk remnya, tapi nggak apa-apa, lepasin saja. Kayaknya ini baru mau dilakukan pengaspalan teman-teman. Jadi sudah dilakukan pengerasannya. Banyak timbunan juga di kiri ini. Dan ini sudah aspal kembali. Jadi yang dilakukan penimbunan hanya sampai di atas sana saja. Aman Jaya. Apa tertimbun longsor apa gimana yang tadi kita juga kurang tahu ya teman-teman. Lumayan panjang untuk turunannya ini. Nah, seperti ini untuk turunannya.
kita pelan-pelan saja, takut remblong ini, takut panas rem teman-teman. Nyari aman saja ini. Padang Gantiang 9 kilo lagi. Padang 141. Mantap ini. Gokil. Gokil kata Abang Ngabolang. Ini bekas kebakaran ini teman-teman. Seperti di Korea kata Abang Ngabolang ini. Korea Selatan apa Korea Timur ini? Ah? Korea Sulit Air sudah lewat kayaknya. Nah, ada garis polisi, berarti ada yang longsor. Wih, jurang ternyata ke bawah sana teman-teman. Wih, ngeri-ngeri. Lumayan parah ternyata untuk jalan kalau lewat sini. Jadi tidak direkomendasiin kalau pakai mobil kayaknya teman-teman. Tapi kalau mobil off-road aman ini kayaknya lewat sini. Nah, ini juga ada eskavator yang lagi bekerja ini teman-teman. Kayaknya mau dilakukan pengaspalan ulang kayaknya. Jadi banyak mesin juga yang dari bawah sini. Nah ini, untung nggak hujan lewat sini. Kalau hujan becek semua ini teman-teman. Mantap pokoknya jalan ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa dilakukan pengaspalan. Jadi yang mau ke Sulit Air lebih gampang lagi kalau dari daerah Padang Gantiang ini. Ini lagi ada pengerjaan irigasi juga. Turunan panjang semua. Di depan kita itu sudah bukit semua ini teman-teman. Tapi alhamdulillah ini sudah ada rumah ini. Jadi seperti ini untuk suasananya ini, Pak. Nah, sampai sini sudah bertemu dengan aspal kembali. Kayaknya putus gara-gara longsor ya Bang Abolang. Hah? Jalan baru. Jadi aspalnya yang bisa diaspal saja ya. Jadi sekarang sudah dilakukan pembenahan kembali. Nah ini. Wih, keren jalannya, mantap. Wah, mudah-mudahan jalan ke sini secepatnya bisa jadi ya teman-teman, bisa diaspal seperti ini semua. Alhamdulillah ini bertemu dengan jalan aspal bagus kembali. Nah, kanan kayaknya. Iya kanan. Baik-baik orang di sini teman-teman, dari tadi nyapa mulu. Jadinya kita juga senang lewatnya. Nah, ini ada jembatan kembali. Wih, mantap. Di bawahnya langsung sungai ini teman-teman. Wah, airnya sangat jernih sekali. Wih, keren. Tanjakan yang lumayan tinggi. Tadi kita bertemu turunan, sekarang dibalas dengan tanjakan.
Alhamdulillah jalan di sini sudah bagus ya teman-teman. Ini kalau sudah ada jalan seperti ini bakalan rame nantinya rumah-rumah yang akan dibangun. Tapi ini ngeri longsor juga ini teman-teman di kiri kita ini. Wah, bagus sekali untuk jalannya. Wah, yang kuat ya Bit, lumayan tinggi tanjakannya. Ini apa ini? Sekolahan. Ada rumah masa depan ini teman-teman, kuburan. Ini juga ada rumah gadang yang masih terbengkalai, belum jadi. Wis, ini di kanan kita ini sungai yang sangat bagus sekali. Banyak orang lagi nyari emas, tambang emas, Simon. Hah? Kayaknya lagi nyari emas teman-teman. Banyak orang di dalam sungainya. Selamat jalan. Selamat datang di KKN tematik NP 2025. Nah, ini jalan juga lumayan berlubang teman-teman, putus kayaknya. Pas kita bertemu kembali dengan jembatan ini teman-teman, Jorong Kota Alam, Kecamatan Padang Gantiang. Jadi sekarang kita sudah memasuki Kecamatan Padang Gantiang. Nah, ini sungai di kiri kita ini, melewati jembatan yang lumayan besar ini sungainya teman-teman. Yo guys, yuk. Mantap pokoknya. Ini kita sudah berada di persimpangan ini teman-teman. Kita cek map dulu, dikarenakan ini sudah jalan persimpangan kembali. Kita lihat map sebentar, dan ternyata ini kita sudah di jalan raya biasa ternyata teman-teman. Ke kanan sana menuju ke Sawah Lunto. Jadi kita akan gaskan kembali. Padahal ini kita sudah pernah lewat sini dari Sawah Lunto. Bingung teman-teman, dikarenakan masih sepi. Ternyata kita sudah pernah lewat jalan yang kita lewati sekarang ini.
Yuk kita gaskan. Oh iya, sampai sini kita sudah ingat ini teman-teman. Kita sudah pernah ke sini. Dan di sebelah kanan ini kita melewati Masjid Baitul Makmur di daerah Koto Alam ya teman-teman, masih di Kecamatan Padang Gantiang. Wah, ini di sebelah kanan kita ini terlihat hamparan persawahan yang sangat indah juga ini teman-teman. Dan setelah ini nantinya kita akan menuju ke Lintau ya teman-teman. Nanti kita akan masuk jalan kecil juga untuk menuju ke Lintau. Setelah dari Lintau baru kita gaskan menuju ke Puncak Pato. Jadi lumayan panjang sekali untuk perjalanan kali ini. Dari Puncak Pato kita akan gaskan menuju ke Kabupaten 50 Kota melewati Kota Payakumbuh. Nah, di sebelah kanan masih terlihat hamparan persawahan yang masih sangat luas sekali ini teman-teman, di daerah Jalan Raya Sawah Lunto Batu Sangkar ini kalau nggak salah. Jadi ini kita arah ke Batu Sangkar, ke Istana Basa Pagaruyang. Tapi kita tidak lewat ke Istana Basa Pagaruyang ya teman-teman. Untuk ke Istana Basa Pagaruyang kita sudah pernah melakukan perjalanan ke sana. Jadi untuk hari ini kita akan melewati jalan baru kembali, jalan yang belum pernah kita lewati. Jadi kita akan lurus saja ke Setangkai teman-teman. Jadi kalau menuju ke Batu Sangkar kita ambil ke kiri ini. Jadi di sini kita ambil ke kanan ini. Nah, kalau mau menuju ke Batu Sangkar kita ke kiri sana, ke Istana Basa Pagaruyang. Ternyata cukup ramai juga untuk perumahan di daerah arah ke Setangkai ini ya teman-teman. Nanti kita akan tembus juga di Jalan Raya Sijunjuang Batu Sangkar. Kita lihat ke depan sana. Ini kita juga baru pertama kali lewat jalan ini teman-teman. Wah, ini dari kejauhan terlihat sangat bagus sekali. Untuk masjidnya juga ada rumah adat di depan sana ya teman-teman. Itu kayaknya perkantoran juga. Dan ditemani dengan keindahan persawahan yang sangat luas sekali. Wah, Masya Allah sekali, pokoknya keren sekali. Yuk kita lihat ke depan sana. Nanti kita juga akan menuju ke Lintau. Seperti apa untuk situasinya, kita lihat saja nanti perjalanan sampai ke Lintau ya teman-teman. Dan di kiri ini, wah Masya Allah sekali, benar-benar sangat luas sekali. Dan untuk sekarang ini kita juga sudah memasuki Kabupaten Tanah Datar ya teman-teman. Makanya kita bertemu dengan persawahan yang sangat luas sekali. Kalau Kabupaten Tanah Datar benar-benar terlihat hamparan luas dari persawahannya teman-teman. Jadi seperti yang di kiri kita ini, kayaknya ini baru selesai panen kayaknya. Yuk kita lihat ke depan sana, seperti apa lagi yang akan kita temukan di sepanjang perjalanan kita menuju ke Lintau nantinya. Dan ini kita bertemu dengan pertigaan kembali. Ini kita juga bingung mau arah kemana ini teman-teman. Apa ini arah ke Sijunjuang? Kita juga kurang tahu ini. Kayaknya kita bakalan berhenti sebentar untuk lihat map sebentar ya teman-teman, memastiin perjalanan kita ini. Jadi kita berhenti sebentar di sini sembari istirahat sebentar, dinginin motor. Jadi kita akan lihat jalan dulu. Setelah kita lihat map, ternyata untuk lurus ke depan sana menuju ke Sijunjuang ya teman-teman. Jadi ada pertigaan menuju ke Lintau ada di depan sana. Dan dikarenakan kalau ke sana kita sudah pernah melakukan perjalanan ke Payakumbuh via Lintau, ini kita akan coba untuk jalan kecil memasuki Lintau nantinya teman-teman. Jadi kita akan coba dengan jalan yang berbeda. Nah, tadi kita dari kiri sini, kita sekarang ini akan lurus saja ke depan ini. Untuk di jalan yang kita lewati sekarang ini kita juga belum pernah melakukan perjalanan ke sini teman-teman. Jadi untuk arah jalan kecil menuju ke Lintau ternyata di Jalan Raya
Batu Sangkar seharusnya kita tidak masuk ke Setangkai teman-teman. Tadi kita ambil ke kiri arah ke Batu Sangkar. Tapi nggak apa-apa ini teman-teman, kita sekalian melihat situasi dan kondisi jalan yang belum pernah kita lewati ini. Kalau lebih cepatnya seharusnya tadi kita ambil ke kiri saja. Tapi ini kita balik lagi ke arah jalan yang seharusnya kita ambil ke kiri, nanti tembusnya kita ada bertemu dengan pertigaannya di depan sana nantinya teman-teman. Kita kembali ke arah Batu Sangkar kembali ini. Dikarenakan untuk jalan kecil menuju ke Lintau kita lihat di map adanya di sana teman-teman. Kita penasaran dengan jalan kecil yang ada di Jalan Raya Batu Sangkar itu, dikarenakan jalannya lumayan kecil ke sana. Jadi kita sembari melihat situasi dan kondisi jalannya. Dan dikarenakan video ini sudah terlalu panjang, mungkin perjalanan kita ke Lintau kita sambung di part ketiga saja teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.